Ada satu rahasia yang ada di pikiran bawah sadar yang mungkin teman-teman lupa atau mungkin belum tahu ya bagi yang pertama kali masuk di channel ini atau di konten ini, yaitu sebenarnya sebagai kunci pada saat kita melakukan afirmasi, kita melakukan manifestasi atau untuk manifestasi yang kita dijadikan ke realita, itu ada satu kunci yang kadang-kadang kita sulit untuk melakukan itu karena bentrok dengan pikiran sadar kita. Makanya pada saat saya merekomendasikan untuk teman-teman ngomong dengan pikiran bawah sadar, saya merekomendasikan teman-teman untuk memasukkan program ke alam bawah sadar itu benar-benar pada saat critical area itu buka, benar-benar pada saat kita di posisi bawah sadar gitu, bukan di posisi sadar. Karena pada saat kita melakukan meditasi, pada saat kita melakukan afirmasi dan itu masih dalam posisi sadar, posisi pikiran sadar, kita akan sulit untuk manifestasikan pikiran kita itu atau imajinasi kita itu ke real atau ke bentuk nyata gitu teman-teman. Jadi ini satu kunci yang mungkin ini tidak apa ya, tidak tidak sulit sebenarnya untuk melakukan, tapi memang kita butuh belajar karena apapun kita kan butuh belajar gitu, nggak mungkin kita ujuk-ujuk atau tiba-tiba bisa atau tiba-tiba menguasai apapun ilmunya, kita perlu belajar. Jadi konten kali ini adalah bagaimana caranya kita untuk bisa memanifestasikan, bagaimana caranya kita untuk biasa bisa merealkan, mewujudkan apa yang ada di pikiran kita itu bisa kita wujudkan ke bentuk nyata atau ke alam sadar kita, atau benar-benar kita wujudkan itu dalam bentuk nyata, bukan hanya di pikiran, bukan hanya di imajinasi, bukan hanya di apa ya, di dalam otak kita, tapi benar-benar kita wujudkan. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita pikirkan itu kan bisa terwujud teman-teman. Tapi ada juga kemarin yang bilang ke saya, teman-teman yang bisa atau yang mencoba ini tuh kok belum bisa untuk merilkan atau membuat nyata apa yang ada di pikiran saya. Ternyata setelah saya cek beberapa kali, teman-teman itu hanya hanya ngomong, hanya mengafirmasi, itu hanya ngomong, tidak juga merasakan. Terus kata-kata atau afirmasi yang diucapkan juga masih ada yang kurang sedikit, tapi itu benar-benar apa ya, sebagai kunci hasil dari pikiran kita, hasil dari afirmasi kita itu tercapai atau bisa terlaksana nggak ke bentuk nyata, meskipun sedikit salahnya. Kuncinya satu, ini teman-teman. Pada saat kita mencoba untuk afirmasi, entah itu sebelum tidur, entah itu bangun tidur, entah itu pada saat BAB, entah itu pada saat kita meditasi ya, meditasi sengaja membuka pikiran bawah sadar kita, sengaja masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita dengan membuka critical area, biasanya meditasi dan lain sebagainya, yoga, pokoknya kondisi tenang, kondisi kondisi santai, kondisi nyaman, itu kan critical area buka, jadi dalam bawah sadar kita bisa kita akses, kita bisa masuk ke situ. Pada saat kita afirmasi, kuncinya satu, ini teman-teman. Ini yang mengakibatkan afirmasi teman-teman atau afirmasi kita sering gagal atau tidak terwujud. Pikiran bawah sadar kita itu tidak mengenal kata seolah-olah, tidak mengenal kata akan, tidak mengenal kata jika, tidak mengenal kata semoga, tidak mengenal itu. Jadi pikiran bawah sadar kita itu tidak mengenal seolah-olah. Pada saat kita afirmasi dan di afirmasi kita itu kalimatnya masih ada kata seolah-olah, semoga, jika, mungkin, terus apa ya, kata-kata yang bersifat belum terjadi, itu bawah sadar kita tidak mengenali itu. Saya sudah ngomong berulang kali ke beberapa konten yang sebelumnya mungkin, bahwasanya pikiran bawah sadar kita itu tidak mengenal mana realita, mana imajinasi. Mana imajinasi yang ada di pikiran kita, mana realita yang sudah terjadi. Jadi pikiran bawah sadar kita itu tidak mengenal itu. Pada saat teman-teman mengimajinasikan, mengafirmasi di pikiran teman-teman dan itu masih ada kata-kata mungkin, masih ada kata-kata semoga, masih ada kata-kata jika, berarti kan itu belum terjadi. Yang ditangkap alam bawah sadar kita ya belum terjadi. Akhirnya tidak bisa menarik apa yang teman-teman afirmasikan atau tujuan teman-teman atau mungkin yang teman-teman inginkan. Karena di situ masih ada kalimat jika, semoga, mungkin dan lain sebagainya. Jadi ini bisa dicatat atau mungkin diingat-ingat saja. Alam bawah sadar kita itu tidak mengenal kata-kata jika, mungkin, semoga, tidak mengenal itu. Jadi tidak ada seolah-olah di situ. Pada saat teman-teman ingin mencapai sesuatu, bayangkan, afirmasikan kalimat-kalimatnya juga dan rasakan juga itu sudah terjadi. Meskipun di kejadian realnya, kejadian nyatanya itu belum terjadi. Tapi jangan sampaikan ke alam bawah sadar atau ke pikiran kalian itu belum terjadi. Jadi
Jangan ada kata-kata seolah-olah, semoga, atau mungkin apa ya, jika, mungkin, itu jangan ada kata-kata seperti itu, atau kalimatnya dihilangkan untuk kata-kata itunya. Karena kata-kata semoga itu kan berarti belum. Kata-kata ingin itu kan juga belum. Jadi pada saat kita menginginkan, katakan HP atau katakan mobil gitu ya, jangan afirmasinya itu jangan saya ingin mobil, saya mungkin mendapatkan mobil, saya semoga saya mendapatkan mobil. Itu kan berarti kita belum punya. Yang ditangkap bikin bawah sadar kita adalah kita belum punya mobil dan kita nggak punya mobil. Itu yang menyebabkan afirmasi kita mungkin sulit terjadi di bentuk nyata. Afirmasi kita sulit terjadi di bentuk nyata atau sulit kita realkan gitu, karena kita pada saat mengafirmasi atau pada saat kita meditasi itu masih banyak kata-kata yang menolak di pikiran bawah sadar. Jadi pada saat teman-teman nanti dicoba lagi afirmasi atau mungkin menulis ya. Biasanya yang ditulis di buku, dibaca sebelum tidur atau bangun tidur dibaca, itu kata-kata jika, kata-kata mungkin, kata-kata semoga itu dihilangi saja. Alhamdulillah, diganti saja. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan mobil warna putih. Alhamdulillah income saya sudah 10 juta per bulan. Ditulis seperti ini saja. Lah, kata-kata atau kalimat seperti itu kalau kita masukkan ke alam sadar kita, dia pasti menolak. Karena kata kita sadar, karena alam sadar kita tahu bahwasanya kita belum mempunyai itu. Tapi itulah hebatnya pikiran bawah sadar. Hebatnya seperti itu. Semakin sering kita mengafirmasi dan merasakan hal yang kita inginkan, seolah-olah sudah kita dapatkan, sudah kita rasakan benar-benar, itu alam bawah sadar dan juga alam semesta ini akan mewujudkan bagaimana caranya itu benar-benar terjadi tanpa kamu mencari tahu caranya bagaimana. Lihat saja kalau nggak percaya. Jadi ini yang saya sampaikan ini memang benar teori, tapi ini sudah saya buktikan dan ini nyata. Apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu afirmasikan ke dalam pikiran bawah sadar loh ya, bukan pikiran sadar. Apapun yang kamu afirmasikan ke alam bawah sadarmu, kalau itu kamu yakini dan kamu benar-benar rasakan dengan kalimat-kalimat yang benar, tidak ada kata-kata seperti tadi jika, mungkin, semoga, dihilangi kata-kata itu, insya Allah kalau itu konsisten kamu lakukan dan itu selalu kamu pikirkan pada saat alam bawah sadarmu buka, pada saat alam bawah sadarmu on, itu lambat laun, cepat atau lambat, pasti terjadi. Pasti terjadi. Tinggal kamu siap enggak untuk menerima hal yang kamu inginkan. Misalkan kita pengen mobil. Sudah nih afirmasi macam-macam dan lain sebagainya, sudah meditasi dan lain sebagainya, sudah menulis dan lain sebagainya, sudah dimasukkan ke memori bawah sadar dan sebagainya. Ternyata kamu masih punya rasa sombong. Ternyata kamu masih punya rasa apa ya, merendahkan sesama. Itu mungkin belum siap. Karena alam bawah sadar itu dia tidak mungkin mewujudkan sesuatu kalau itu masih ada janggalan-janggalan atau kita belum punya wadahnya. Misalkan kita sudah afirmasi nih 10 juta per bulan. Alhamdulillah penghasilanku 10 juta per bulan, sudah afirmasi, sudah manifestasi, sudah meditasi macam-macam. Kok belum? Berarti ada yang salah nih dengan pikiran kita. Ada yang salah nih dengan apa ya? Dengan yang ada di dalam diri kita. Sampai-sampai itu belum terwujud. Kalau sudah benar dan tidak ada halangan, itu pasti terwujud. Kembali lagi, semua yang mewujudkan adalah Tuhan. Ya, tapi kita dikasih pikiran, kita dikasih kemampuan, kita dikasih keistimewaan berupa pikiran, jadi kita bisa belajar, kita bisa cari ilmu bagaimana caranya kita mendapatkan semua itu dengan mudah. Ada yang bilang gini, kalau kita hanya membayangkan, saya misalkan membayangkan penghasilan saya 10 juta per bulan, alhamdulillah penghasilan saya 10 juta per bulan, alhamdulillah penghasilan saya 10 juta per bulan, sudah afirmasi, sudah menulisnya, sudah manifestasi, sudah apa ya, mensugestikan kepada pikiran bawah sadar, sudah meditasi dan lain sebagainya, tapi kamu nggak kerja, kamu rebahan saja sambil scroll TikTok, ya nggak akan tercapai. Nggak akan tercapai. Kamu harus kerja, ya kerja seperti biasa, tetap kerja. 10 juta dari mana? Nggak usah dipikir. Tapi kalau kamu benar-benar memang apa ya, istilahnya hanya melakukan kegiatan rebahan, scroll TikTok, terus afirmasi seperti itu, nggak akan tercapai. Dari mana terus? Nggak akan bisa tercapai. Contohnya simpel aja lah, pada saat kita menginginkan mendapatkan undian 1 miliar, katakan 1 miliar. Alhamdulillah saya mendapatkan undian 1 miliar. Terima kasih Tuhan, saya mendapatkan undian 1 miliar. Terima kasih. Saya sangat senang sekali mendapatkan undian 1 miliar. Kalau kamu nggak
beli undiannya, kalau kamu nggak beli tiketnya, kalau kamu nggak ikut dalam apa ya istilah punya tiket untuk diundi itu, ya gimana dapet? Logikanya di situ. Kalau kamu nggak beli tiket untuk ikut undian memenangkan hadiah 1 miliar, terus meskipun kamu afirmasi sampai tua, ya nggak akan dapat dong kamu nggak beli tiketnya. Gimana bisa dapat? Itu loh. Jadi jangan jangan menyempitkan pikiranmu dengan rezeki saya dari sana, rezeki saya dari jangan. Intinya makanya manifestasinya, alhamdulillah penghasilan saya, income saya per bulan 10 juta. Dari mana sumbernya? Ya, itu jangan dipikir. Itu biar alam bawah sadar kita yang bekerja. Itu teman-teman, jadi alam bawah sadar tidak mengenal kata seolah-olah. Dia tidak bisa membedakan mana imajinasi, mana realita. Jadi ya jangan ada kata-kata mungkin, semoga, jika dan sebagainya itu. Itu nggak akan bisa memprogram alam bawah sadar kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.